berlika-liku menurut Arinda? Pasti ada lika-likunya juga. Ada lika-likunya. Ya. Apakah Arinda pernah lika-liku itu pernah merasakan di mana ada titik di mana Arinda itu nangis? Nanti nangisnya Arinda. Iya. Cuma ingat aja lah kalau diingat-ingat kan sedih. Oh iya. Coba bisa diceritakan, cuman poinnya adalah bagaimana Arinda itu bisa bangkit dan tidak sedih lagi. Iya. Yang pertama itu saya pernah diremehin. Diremehin. Saya Dibully. Beda nggak diremehin sama dibully? beda. Beda. Yang remehin itu juga masih kayak misalnya tetangga sih. Tetangga. Kayak dulu pernah sekolah itu saya pernah diginiin kan, emang bisa apa namanya sekolah terus juga dapat prestasi, emang sekolah itu juga gitu-gitu aja gitu. Terus diremehin juga, emang bisa sekolah tinggi-tinggi bayarnya, juga pernah diremehin gitu. Sedih sih Pak, tapi ya gimana kan manusia juga ada kayak gitu, tapi kan kalau misalnya kita nih dengar semacam kayak gitu pasti kan sedih. Letak sedihnya di mananya? Kan biasa aja namanya omongan. Yang remehin itu mesti tetangga saya, dan remehinnya tuh mesti ini Pak, apa namanya, menunjuk ke keluarga saya gitu. Nggak ke pribadi kamu, tapi ke keluarga kamu. Keluarga saya juga, ke pribadi saya juga, padahal keluarga saya tuh baik banget sama dia, terus nggak pernah kayak gimana sama dia gitu, tapi remehin gitu. Remehinnya? Saya tuh pernah waktu itu kayak misal ada orangnya gitu kan, saya tuh mau kayak berontak gitu loh, ngapain kamu kayak gini, tapi sama ibu saya tuh gak boleh kan, ibu saya kan orangnya juga sabar gitu, udah jangan, nanti pasti Allah yang balas. Memang sesakit apa di remehinnya? Sakit sih bakalan gitu kan, misal saya tuh pernah dikatain gini juga waktu saya kuliah di sini, terus kayak gini, buat apa sih kuliah, emang bisa bayarnya kayak gitu. Memang bisa bayarnya. Ya. Tapi mohon maaf, berarti orang tua kamu tuh dari keluarga yang sederhana. Sederhana sih Pak. Orang tua kerja apa? Kalau ayah itu di pabrik, Tapi Ya. ibu berumah tangga. berumah tangga. Berarti seandainya kamu nggak ada KIP, nggak kuliah kamu Enggak, mau ngapain? Kawin? enggak kerja. Kerja? Ya. Kalau saya juga seenggaknya kalau misal saya tuh sempat bukan nangis sih, pas sedih. Kalau misalnya saya tuh nggak bisa ngasih terbaik gitu buat orang tua gitu. Saya nih ulangan kayak apa gitu ya, terus nilai saya tuh nggak sesuai. Untuk SMA saya pernah gitu, terus saya bilang ke ibu saya, udah disekolahin mahal-mahal, tapi saya nggak bisa ngasih yang terbaik gitu. Kamu sih pacaran? Iya sih, soalnya di situ. Kayak gitu. Terus akhirnya sejak saat itu kamu Nekat. bertekad langsung mutusin pacaran. Iya. Dulu waktu di main itu emang posisi keluarga saya itu Pak, apa namanya, ada diuji juga ekonominya waktu itu, makanya dia kayak gitu. Saat ini kamu kan udah kuliah nih. Ya. Anda nggak rasa pengen menunjukkan diri show up pada tetangga kamu, saya di kuliah? Apakah kamu pas saat pulang, saya kuliah ini, saya kuliah, itu gimana? Kalau saya pengen banget, nggak kayak misalnya gitu kan, misalnya kayak pikiran saya kan sombong gitu. Kalau misalnya kayak gitu, saya cuma pengen nunjukin kalau misal nanti saya kuliah cuma nggak gitu doang, saya kuliah juga nanti dapat apa yang saya mau juga, saya juga bisa derajat orang tua gitu. Apakah kamu saat ini sudah membanggakan orang tua? Setengah aja. Kalau orang tua saya tuh pernah bilang kalau misal kamu di sekolah yang mahal-mahal, kalau bisa kasih yang terbaik juga soal nilai gitu. Apakah saat ini kamu
sudah ngasih yang terbaik buat orang tua? Masih kurang sih Pak. Masih kurang. Ya. Kayak gitu. Masih kurang ya. Iya. Nilai IPK 3,9 itu masih kurang menurut kamu? Kalau misal saya tuh apa-apa pasti bilang ke orang tua Pak. Kalau misal saya dapat nilai segini, nggak apa-apa, apa enggak gitu. Enggak, nggak apa-apa. Ya. Saya soalnya takut kalau misal nilai saya segini terus saya bilangnya nanti orang tua saya mikir kok disukain malu tapi kayak gini gitu. Kayak gitu. Selain akademik, kamu cerita nggak? Bu, emak manggilnya apa? Ibu Ibu, saya ikut kegiatan ini itu cerita selalu cerita. cerita. Apa selalu izin juga? Selalu Pak. Sama saya tuh kalau misalnya papa tuh minta didoain gitu. Didoain sama siapa? Sama ibu. Saya dia juga yang sering support saya gitu. Ayah nggak? Juga support, tapi saya lebih dekat ke ibu. Lebih dekat. Paling dekat ada nggak 1 senti? Kayak gitu Pak maksudnya. Kan kalau pulang ke rumah, physical touch-nya apa ibu ke kamu? Untuk sayang berupa fisik apa bagaimana? Apakah dimasakin makanan kesukaan kamu? Biasanya tuh kayak jadi pulang apa enggak, terus jadi gitu. Pasti rumahnya kayak kamar saya dibersihin, terus dimasakin kesukaan saya gitu sih. Nah, kayak gitu. Jadi kan Jadi sayang sama ibu ya. sayang banget. Ibu sayang sama kamu ya. Iya. Jadi kamu tapi masih tetap minta uang ya, setengah sama dia. Iya sedikit Pak. Sedikit. Iya. Nah, apakah orang tua kamu itu menyuruh kamu sambil bekerja apa fokus kuliah? Fokus kuliah aja sih Pak. Fokus kuliah. Ya. Bilangnya gimana ibunya? Bilangnya kan misal saya tuh pengen, aku pengen apa kerja juga, kan dari pengalaman gitu. Terus nanti kalau kuliah aku tidak gimana, kalau mau kuliah ya kuliah aja gitu. Di bapak sekarang yang kerja. Iya. Kalau jujur apa namanya? Kalau misal dapat omongan kayak gitu tuh rata-rata keluarga saya yang gak suka sama keluarga saya gitu. Omongan bagaimana? Kayak apa? Dijelek-jelekin lah kayak gini. Padahal kadang tuh difitnah juga pernah. Difitnah? Iya pernah. Fitnah gimana? Ya kayak saya nggak ngelakuin gitu tapi apa namanya? Tapi dia tuh bilang gak sesuai sama faktanya gitu. Pernah difitnah apa kamu? Dulu sih Assalamualaikum. enggak sih dulu juga difitnah apa ya? Pokoknya pernah difitnah gitu Pak. Pernah difitnah. Iya. Kamu lapar nggak? Saya pengen, sebenarnya pengen. Soalnya pasti ditahan sama ibu. Nah, Ya jangan nanti juga dibalas sendiri sama di atas gitu. ini dibalas dulu. Dibalas dulu. Gak tahu juga sih Pak, saya juga nggak mau ngurusin kehidupannya. Kalau misalnya dibalas juga nanti buat pelajaran dia juga gitu. Jadi kamu biasanya kalau nangis itu di rumah itu sama ibu apa di kamar ngurung diri? Di kamar, saya nggak berani nangis di depan ibu. Gak boleh nangis. Iya nggak berani. Nah, Soalnya apa namanya? Nanti kalau misalnya aku nangis, jadi ibu jadi mikir kayak gitu. ya kan baik juga. Tapi saya nggak mau lihat ibu saya sedih gitu Pak. Gitu. Iya kan gitu. Tapi sampai detik ini, menurut kamu titik kesedihan ibu kamu saat apa? Saat ini Pak, apa namanya? Mau ngeliat aku berangkat ke sini kalau misalnya aku balik ke sini ke Madura gitu. Sedih, Sedih sih. Ya. sampai nangis. Kadang, tapi tuh ibu tuh gak mau nunjukin kesedihannya di depan aku tuh gak pernah. Di belakang kamu, di belakang kamu. Gak maksudnya, saya tahu kalau dia sedih, tapi tuh dia tuh gak mau nunjukin gitu. Kamu nunjukin. Nah, Kamu juga sedih ya. Iya. Kamu pernah kesini nangis berarti sepanjang jalan. pernah di jalan sih Pak. Itu kayak, oh gini ya rasanya merantau, oh gini ya jauh di orang tua gitu. Kalau misal saya juga pernah kalau ada tugas berat pasti bilangnya ke ibu kayak gitu ceritanya.
nanti kan disemangatin gitu. Doain, Ya. kamu doain saya. Enggak bisa aku juga Pak. Dan itu nanti ya. Iya. Itu ada istrinya Pak Ocan, dosen saya itu istrinya mau melahirkan. Itu doain sama ibu. Iya, Pak Ocat asli mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Saya pasti lewat Lamongan Batak itu kalau pernah naik Di sini ya kos. kontrak. Nah tadi jadi anak kamu sakit. Sakit sih Pak, jodoh-jodoh apalagi kalau misalnya lagi gak enak badan juga. Biasanya kan diurusin, terus sekarang kan apa-apa sendiri, gambar sendiri. Kamu pernah gak enak badan sakit di kosan? Pernah, tapi Nangis? untungnya, ya, tapi untungnya teman-teman saya tuh pada baik semua, ada yang jetin, ada yang beliin obat gitu. Perasaan. Kamu baik-baik ya. Ya, alhamdulillah, ya selalu dipertemukan sama orang baik. Kalau saya sakit, kamu gak ngurusin saya. Tapi nggak tahu juga. Tapi menurut kamu hidup memang harus merantau ya? Kalau dulu sih tekad saya ya Pak, waktu saya lulus SMA tuh saya ingin saya harus keluar dari desa ini gitu. Saya juga pengen juga nyari pengalaman baru. Terus habis itu kalau udah tahu rasanya, oh kayak gini ya rasanya ternyata gitu. Pengalaman itu memang harus dicari. Iya. Kenapa nggak pengalaman aja yang nyari kita ya? Kalau punya pengalaman yang nyari kita, ya kapan nemunya gitu. Kalau kita nggak nyari gitu. Jadi harus dicoba dulu gitu. Harus nyoba ya. Walaupun pengalaman itu kayak nantinya juga mendewasakan, menyedihkan atau pengalaman yang menyenangkan kan nanti juga bisa buat pelajaran juga gitu. Arinda berarti sayang sama ibu banget ya? Iya. Berarti Arinda itu ada kemungkinan saya baca menunda nikah. Enggak sih Pak. Enggak, Pak. Maksudnya kalau nikah ya jangan, maksudnya kalau nikah jangan di sela-sela kuliah juga gitu. Kalau udah nikah nggak ada pikiran sih Pak. Enggak ada pikiran. Barangkali memang ya bahagia orang tua dulu kerja, nyari duit, buat orang tua duitnya. Kalau udah nikah kan nggak bisa. Atau izin suami ya kan? Iya. Ya. Apakah Arinda itu tipe yang pengen wanita karir apa bagaimana? Udah ada planning belum Arinda? Kalau pikiran saya tuh saya pengen banget itu wanita karir juga pengen, Karir. terus juga bisa ngurus rumah tangga juga pengen kayak gitu. Jadi dua-duanya pengen banget sih Pak. Duanya pengen ya. Cita-cita Arinda itu apa? Kalau bukan cita-cita sih Pak, kalau saya tuh pengen banget kerja kayak di sebuah kantor, terus juga jadi kayak misal CSR-nya apanya gitu. Makanya saya jadi ilmu komunikasi itu belum bener lah. Kamu sadar nggak kuliah di pembentukan? Sadar, Sadar? sadar, Nggak tahu ya? tahu. Oke. Tapi apa namanya itu kan pilihan saya dari dulu. Terus juga saya juga selalu doa biar diterima. Kalau misalnya udah diterima masa mau nyerah? Iya. Kamu pernah merasa capek nggak ngerjain tugas kuliah? Pernah sih Mbak. Kadang pernah juga sampai nangis juga pernah. Ini nangis. Iya. Tapi akhirnya alhamdulillah terselesaikan juga. Gitu. Walaupun ujungnya sampai nangis. Kayak gitu. Berarti nangis itu menyelesaikan tugas. Ya nggak apa-apa nangis, yang penting tugasnya selesai. Jangan nangis tapi tugasnya nanti dibiarin. Gitu. Berarti enakan nangis dulu ya. Nangis sambil ngerjain nih. Berarti Arinda alhamdulillah udah punya laptop ya. Udah. Udah. Berarti menemui masa-masa kuliah online. Enggak ya? Enggak. Saya SMA online. SMA online. Iya. Oke, Arinda. Kalau misalnya Arinda biasanya telepon sama ibu tuh ngomong apa? Kalau misal telepon sih ini Pak, kan jarang sih kalau misal telepon. Soalnya kan di rumah juga nggak sering main HP gitu. Dibuat ada mainan gitu HP-nya. Kalau misalnya saya lagi banyak pikiran soal tugas terus telepon. Soalnya habis telepon tuh mesti kadang enggak gitu. Udah ngomong. Saya mau ditelepon. Yang
kangen sama adiknya apa di rumah itu? Apa suara usil sama adiknya? Apa Itu siapa yang Pak? usil sama adik? Soalnya di rumah kan juga, kan rumah saya tuh, satu rumah saya tuh ada rumah bude, terus rumah bude juga banyak kalian ada anak kecil, juga, terus ada saya juga, jadi saya tuh kayak main-main sama anak kecil, suka kayak budaya gitu. Itu yang penting banget. Kalau misalnya di kos kan sepi, gak ada anak kecil gitu. Saya nggak digodain. Kamu seringnya pulang itu cuma sore, balik sini minggu sore. Iya, minggu sore balik, kalau nggak minggu siang. Minggu siang, nyampe sini sore. Iya. Ya kalau sore kan hujan ya. Iya. Oke. Seandainya kamu saya suruh telepon saat ini, ya telepon ibu kamu, ya ngomong apa? Mengkondisikan, mempresentasikan perasaan kamu detik ini, saat ini, seandainya. Tolong Arina telepon kamu sekarang, ngomong apa Arina sama ibu? Cuma mau bilang terima kasih aja sih Pak. Soalnya ibu tuh orangnya tuh sabar banget, dan sering kayak bikin aku jengkel juga, sering kayak misal nasihatin tapi nasihatinnya kayak misal marah-marah gitu. Tapi itu semua juga demi kebaikan aku juga. Mau bilang terima kasih dan sabar banget dia pokoknya gitu. Kamu liburan kemarin berarti puas dong sama ibu di rumah lamanya? Iya, pas banget. Malah saya waktu balik ke sini tuh ditangisin sama adik saya. Soalnya waktu di rumah juga saya sering main sama adik juga, terus beliin jajan kayak gitu. Kenyang ya sama di rumah ya 2 bulan ya? Iya. Oke. Orang tua pernah ke kos ke sini? Pernah waktu awal-awalan. Awal-awal ya, rental mobil gitu. Iya, benar. Kamu punya mobil sendiri? Kebetulan ini Pak, apa namanya? Punya mobil, tapi itu mobilnya kayak masih saudara gitu. Patungan sama saudara? Enggak, maksudnya mobilnya saudara. Oh ya saudara, pinjam. Iya. Gitu. Terus pertama aja pas kesini boleh kos pertama Iya. kali. Iya. Kamu kos di mana? Kos di Geraha. Kamar. Joyo. Oh Geraha Joyo. Dekat, iya Pak. Di timur kampus. Enggak, di Geraha Joyo samping BTN. Oh Cendana. Iya. Ya kan Cendana ya. Iya kalau nggak salah. Oh di situ. Bagian BTN itu masuk Iya. dari Indah Laundry. Belok kiri itu. Belok kiri. Terus Ya. belok kiri lagi. Kiri lagi. Sekarang berapa orang? 2 orang sih Pak. 2 orang. Emang. Nah ini ada kalanya Mas itu milih sendiri ya satu kamar. Kamu tipe orang yang memang karena pengen ngekos berdua karena memang pertama emang biar hemat, apa memang nggak suka kesendirian? Kalau saya sih sendiri sih suka-suka aja, tapi waktu pertama kali saya kesini tuh saya takut pertamanya, soalnya saya tuh gak pernah sama sekali di Madura. Terus saya tuh nyari-nyari temen gitu, terus akhirnya nemu sama teman kos saya di kamar itu. Tapi alhamdulillah juga enak, terus juga apa namanya, kayak bisa ceritanya itu loh bisa sama gitu, pernah ngalamin hal yang sama lah intinya gitu, jadinya enak. Memang satu kamar dua orang kadang saya pengen tidur dia masih ngajakin ngobrol ya kan. Iya. Ada saya bersih terus dia nggak suka bersih itu gimana caranya? Itu biasanya tuh saya bagi Pak, kalau misalnya Bagi. kalau misalnya saya, dia udah liatin saya nyapu ya, kalau sore bisa kotor aku nanya, aku udah nyapu tadi gantian gitu. Pernah nggak sih marah sampai terus nyapu kayak gitu? Sejauh ini enggak sih Pak. Tapi sekasa berdua apa sekas Sendiri-sendiri ada di panjang. Oh ada di depan, Iya. atas, bawah, Iya. samping-samping, kanan kiri. Berarti itu teman prospek apa langsung pas kamu kos sudah ada? Saya kenalnya itu kan satu kecamatan, tapi beda sekolah. Waktu itu saya dikenalin sama guru saya. Kebetulan guru saya tuh juga ngajar di sekolahnya teman saya. Jadinya saya kenal, akhirnya juga akrab kayak gitu. Dikasih kontaknya di Ya, hubungi. alhamdulillah juga enak juga. Enak juga. Oke. Arida, nah, bagaimana kamu saat sedih itu, misalnya pas ada momen kesini ya kan,
yang membangkitkan kamu biar berhenti nangisnya itu apa, Arinda? Ingat keluarga sih Pak. Keluarga. Iya. Jadi nangis karena keluarga dan berhenti nangis karena keluarga. Iya, kalau misalnya gini, saya nangis ya, terus ingat Pak sih nangis kayak gini juga, masa lemah banget. Saya ingin tahu kamu harus sukses kayak gitu. Keluarga. Apakah Arinda itu dengan kuliah itu yang sukses? Kalau kan sukses kan ada banyak kriteria kan, sukses kayak gini, tapi saya kalau yakin sih usaha dulu sih Pak, kayak doa kayak gitu. Tapi jalannya sukses harus ada dengan kuliah gitu. Nggak harus sih. Nggak harus. Nggak, Terus kenapa kuliah? kan juga kan juga apa namanya, pengen sukses kan nggak harus kayak gitu juga gitu loh Pak. Yeah. Kan banyak juga apa namanya di luar sana juga lulusan SMA sekarang bisa jadi kayak gitu, tapi kan pikiran orang juga beda-beda. Berarti nanti kalau sudah rame ya satu bis gitu ya. Masih lama. Lama ya. Oke. Arinda, sebelum kita ke closing statement Arinda, masih ada sisi tiga gitu. Coba cerita pengalaman konyolnya Arinda yang bikin Arinda itu ngakak. Ngakak terus juga malu-malu sih Pak. Iya, apa itu? Nah, waktu SMP sih RI, itu saya pernah ditunjuk buat lomba pidato kan, Yeah. gitu. Terus saya tuh udah yakin banget udah hafal teksnya. Saya maju ke bawah Yang teks. masalah betul. Enggak, ya bahasa Indonesia. Bahasa. Terus habis itu saya maju, di tengah-tengah saya lupa. Terus habis lupa itu saya diem mulu. Terus jadinya kenapa Mbak gitu? Maksudnya saya lupa, saya mau buka teksnya, saya diketawain. Terus juga malu-maluin itu konyol banget sih. Itu. Jadi karena lupa itu. Iya, karena lupa itu. Terus juga saya buka teksnya itu sambil gemeter waktu itu. Tremor, Iya. motor. Terus yang kedua saya suka usil sih Pak. Saya tuh orang suka usil banget. Waktu di jalan itu ada nih orang mas tuh kayak saya jualan apa gitu kan. Terus ada nih kayak genangan air gitu. Yeah. Terus saya sengaja di nggak bisa nggak di apa namanya dikencingin motornya. Terus kenal kan nyawanya. Masnya nggak terima, terus dikejar, maaf mas saya nggak sengaja begitu sih, untuk kamu perempuan, jadi saya bebasin kayak gitu. Yeah. Saya udah ngakak sama teman saya, terus campur takut juga gitu. Iya. Kalau saya kadang juga kalau ada genangan air, kalau sebelahnya cewek, saya juga sengaja. Tapi suatu saat kita dapat karmanya loh. Iya, Benar. saya juga pernah digituin banget sama mobil. Iya, betul. Waktu saya berangkat sekolah pakai rok putih, Iya. gitu. Tapi seru juga sih Pak kayak gitu. Seru ya. Iya. Coba, karena kalau karma jalan di samping saya harus jadi. Gak berani kali gitu. Oke. Kadang kalau naik motor kan suka kepikiran sama teman-teman, gini yuk, jadi gini yuk. Oke, Arinda, berikutnya tolong minta quotes dari kamu untuk teman-teman bibir manis, silakan. Kalau buat kualitas bagaimana? Kalau dari saya sendiri, nggak ada hal yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha dan berdoa. Gitu. Tidak ada hal yang mungkin kalau kalian Tidak mungkin. Tidak ada hal yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha dan berdoa. Oke, keren quotesnya Arinda. Berikutnya closing statementnya. Saya pengen tahu sebelum saya kasih contoh, apakah Arinda itu langsung menangkap apa enggak? Jadi, Siapa pemilik bibir manis menurut Arinda? pemilik bibir manis. Ya. Jujur ya Pak, saya tuh baru tahu ini. Pak ini kan Pak Ocat. Iya. Saya baru tahu sekarang Pak Iya, Ocat. iya. Gitu. Itu pemiliknya, enggak salah. Nah, berarti nggak menangkap berarti. Pemilik bibir manis. Iya. Kan pemilik podcastnya. Iya. Gimana sih Pak? Saya bingung. Oke, jadi menurut saya ini mana konotasi. Ya. Pemilik bibir manis menurut saya adalah istri saya, contoh. Ya,
Kenapa? Karena dari bibirnya lah keluar doa-doa terbaik untuk saya. Oh, tak kira ini pemilik podcastnya nih. Podcastnya kan namanya Bibir Manis. Ya. Dari sekian itu banyak kan jawabnya itu Pak Ocha gitu. Kiranya Bibir Manis podcastnya. Ternyata nggak berbahasa. Nah gitu. Ya, Ya. ulangi ya. Iya. Udah ada nih ya. Langsung jawab karena gitu. Siapa? Langsung jawabnya karena ini gitu ya. Iya. Oke. Siapa pemilik Bibir Manis menurut Arinda? Ya kembali lagi Pak yang tadi kayak ibu gitu. Hmm. Soalnya kata-kata yang terucap dari mulut beliau juga pasti bakalan terjadi. Terus juga doanya juga manjur banget. Kan kayak katanya kan doa ibu juga bisa mengantarkan anaknya untuk sukses. Jadi kalau misal saya mau ngelakuin sesuatu juga, mau ngelakuin kayak misal pertandingan, kalau misal kompetisi juga saya minta restu ke ibu. Kalau misalnya ibu saya nggak izinin, ya saya nggak berani. Pernah sih saya tuh keluar sama teman saya, ibu saya tuh udah nggak ngizinin Pak, tapi itu saya nggak ngeyel dan Sama pacar. nggak teman saya, ya soalnya kan jauh gitu kan. Terus abis itu di tengah jalan terjadi saya kecelakaan gitu, soalnya saya nggak pamit dan ngizinin. Jadi Iya. kalau kemana-mana saya pamit. Tapi dulu lomba-lomba kamu izin sama orang tua gak menang. Didoain kan sama orang tua kan? Tapi Iya. gak menang. Tapi kan itu juga iya sih. Tapi kan dari kegagalan itu juga saya belajar untuk lebih baik ke depannya. Gitu. Mungkin saya diberi gagal dulu. Kalau misalnya saya diberi menang, mungkin saya nanti nggak apa kayak udah puas dengan pencapaian sendiri. Saya gak diberi kegagalan. Saya minta dong kegagalannya. Kalau saya pernah gagal Mas. Pernah, ya, pernah mengalami kegagalan, semua orang pernah. Tapi kadang tuh saya tuh kayak gini Pak, kalau misalnya saya ngalamin kegagalan tuh, saya nguatin diri sendiri. Nguatinnya kayak gini, kalau misalnya saya sekarang dikasih menang, pasti saya juga akan puas dengan hasil yang saya capai. Makanya saya dikasih kegagalan untuk mencoba hal baru lagi. Jadi kalau udah dikasih itu berterima kasihnya kepada siapa? Pada Allah juga yang pertama, terus pada orang tua yang mendoain. Oh gitu, iya. Kayak gitu. Arinda luar biasa Arinda, saya dapat inspirasi banyak dari kamu Arinda. Terima kasih loh ya udah